warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mewawancara salah satu guru dan masuk juga kepala sekolah di salah satu sekolah Ismail, yaitu SMK Manado Rumah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sania Destini dengan nomor pokok mahasiswa 2421 dan saya ditemani dengan Ibu Irma Nadina, kepala sekolah SMK Manado Rumah. Baik, saya akan mewawancarai mengenai apa sih peran guru di sekolah dan juga nantinya akan membahas tentang kurikulum dan bagaimana profesi seorang guru dengan mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Sukirwan, Magister Pendidikan. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa saja sih Bu tugas yang harus diselesaikan oleh guru di sekolah? Ya, untuk di sekolah SMK Manado Rumah ya, peran guru di sekolah itu sangat penting, di mana di antaranya terdapat ada sumber belajar sebagai teladan, kemudian sebagai pembimbing gurunya itu, kemudian mengembangkan kemandirian, kemudian membentuk suatu karakter seorang siswa, kemudian bisa juga membangun semacam wawasan pengetahuan. Itu mungkin di antaranya peran guru dari SMK Manado Rumah itu. Jadi sangat penting sekali ya dilaksanakan pada peserta didiknya itu sendiri dengan mempunyai keteladanan, kemudian tentunya sumber belajar ada, wawasannya harus ada, pengetahuannya, skill dan sebagainya itu harus ada tentunya. Baik, untuk selanjutnya bagaimana tanggapan guru tentang beban tugas yang harus diselesaikan sebelumnya? Untuk tanggapan beban guru yang tadinya mungkin disesuaikan dengan jumlah mengajar, ya, Nek. Untuk jumlah mengajar setiap guru itu berbeda-beda. Ada yang terdiri 24 jam, ada 30 jam, ada yang 6 jam juga. Ya, itu. Jadi tergantung dari jumlah jamnya itu sendiri kepada gurunya. Dan disesuaikan untuk jam mata pelajaran di sini berdasarkan basic atau keahliannya mengajar itu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu terkait kurikulum dan pembelajaran tersebut? Ya, terkait kurikulum di sini SMK Manado Rumah itu menggunakan kolaborasi antara kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka. Di sini untuk kelas 10 baru sekarang menggunakan kurikulum Merdeka. Berarti tahun ajaran kemarin 2024-2025. Jadi baru 1 tahun hanya untuk kelas 10 atau dikatakan fasil E. Ya. Kemudian untuk kelas 11-12-nya masih menggunakan kurikulum 13. Ya, pada dasarnya hampir sama itu antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13 itu sendiri. Cuman yang membedakannya ada sedikit siswa mungkin lebih aktif, kreatif dan inovatif dengan menggunakan format itu sendiri ya. Jadi terfokus pada siswa. Lalu, apakah Ibu merasa cukup atau guru-guru merasa cukup mendapatkan dukungan untuk melaksanakan kurikulum tersebut dalam proses pembelajaran sehari-hari? Ya, untuk masalah cukup dan tidak cukupnya, biasanya dalam hal mulai pembelajaran, awal ajaran tahun baru, biasanya kita mengadakan dulu semacam workshop pelatihan. Workshop ini Bu, bagaimana untuk menggunakan kurikulum Merdeka. Oh ini jadi guru-gurunya pun merasa tidak heran lagi gitu karena sudah ada workshop terlebih dahulu. Jadi jadi udah ada pelatihan terlebih dahulu. Lalu bagaimanakah pendapat Ibu atau guru-guru yang lain mengenai kesejahteraan yang diterima sebagai guru? Apakah sudah cukup memenuhi kebutuhan Ibu ataupun keluarga? Ya. Untuk masalah kesejahteraan ya, ini di SMK Manado Rumah alhamdulillah untuk pembayaran seperti kesejahteraan, ada kesejahteraan BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan, alhamdulillah udah cover oleh SMK. Jadi ibu gurunya tidak usah membayar. Jadi sekolah yang membayarnya untuk BPJS. Tak lupa honor pun alhamdulillah tiap bulan ada alhamdulillah sesuai dengan juknis dari bos SP-nya, pusatnya harus dicairkan, ada untuk guru sebagian disesuaikan dengan jumlah jamnya. Ya, itu jumlah jamnya berapa ya dikalikan dengan total pembiayaan jumlah per jamnya sekian. Gitu. Jadi alhamdulillah untuk kesejahteraannya sudah maksimal, sudah baik gitu. Ya. Kalau untuk memulai pembelajaran atau awal belajar itu apa aja yang harus dipersiapkan? Ya, untuk awal pelajaran yang tentunya kita mengadakan suatu rapat persiapan ajaran baru, diantaranya satu terkait dengan program-program yang harus dilaksanakan bagi seorang baik itu guru, wakasek dan wali kelas. Tentunya kan itu setelah ada pembagian atau tupoksinya masing-masing. Jadi kita menjabarkan terlebih dahulu ketika rapat gitu. Awal persiapan ajaran baru tentunya ada rapat terlebih dahulu. Ibu bisa dijelaskan kayak istilah-istilah atau istilah-istilah
ada di sekolah seperti kota kan. Nah, untuk pembuatannya kita disuruh guru dalam 1 tahun kita membuat suatu program kerja, program kerjanya mana. Kemudian dalam hal pembelajaran ketika mau supervisi, ya tiap semester ini ada supervisi melalui jalur PMM, iya jalur PMM platform Merdeka Mengajar. Di sana terdapat guru-guru semuanya tertera dijadwalkan oleh gurunya mengenai jadwal saya, contohnya praktek mengajar atau observasi kelas. Itu tentunya dipersiapkan yang pertama rota atau program tahunan, kemudian promis atau program semester, ya, kemudian KKM-nya juga, ya, disosialisasikan ke siswanya. Itu diantaranya. Kalau sisi guru mata pelajaran itu harus menggunakan apa sih? Di sisi guru mata pelajaran tentunya yang pertama administrasi guru meliputi agenda harian. Yang mana agenda harian oleh sekolah pun disediakan baik itu melalui tulisan, buku agenda hariannya ada, atau juga melalui melalui spreadsheet atau HP itu. Dalam PMM juga ada. Jadi tahapannya apa sih seperti bikin RP atau apa aja? Yang tentunya yang pertama kita sebelum memulai pembelajaran, guru itu tentunya harus membuat dulu pertama RPP tentunya ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Tentunya RPP mengacu ke bisa silabus, ya silabus dilihat dulu silabusnya atau program semesternya, promis itu diantaranya. Tentunya dilihat dulu RPP-nya. Jadi alangkah lebih baiknya kita pergunakan RPP-nya. Setelah itu mungkin di dalamnya terdapat asesmen atau penilaian di dalam RPP itu sendiri. Bisa asesmennya atau modulnya. Ya. Untuk itu kelas 10 fase E, bukan RPP lagi. Kelas 10 fase E itu melainkan modul namanya. Modulnya itu berupa semacam buku paket, semacam buku paket, tapi di dalamnya udah termasuk ke dalam asesmennya. Kalau RPP mah bisa juga kan kita ada aturannya 1 lembar, RPP 1 lembar. Ya itu. Jadi ada 2, ada modul, ada RPP. Ya. Jika hasil akhirnya nanti si salah satu siswa ataupun kurang memenuhi dari itu, nah biasanya kita guru itu mengadakan semacam tes evaluasi disesuaikan dengan mata pelajarannya, materinya apa. Biasanya ada tes formatif awal, mungkin ada tes formatif akhir. Untuk tes formatif akhir biasanya untuk mengadakannya seperti PAS, penilaian akhir semester, atau penilaian akhir tahun kenaikan kelas. Nah, untuk siswa yang belum memenuhi di KKM, tadi kan sudah dijelaskan KKM-nya harus disosialisasikan. Sekian KKM-nya untuk mata pelajaran matematika contohnya. Ternyata dalam penilaian pas waktu kita mau mengikut ke rapor kurang. Biasanya suka mengadakan dulu suatu tes remedial ke siswa. Selanjutnya, pertanyaannya, tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam menjalankan profesi sebagai guru siswa ini? Ya, tantangannya untuk tantangan di SMK Mangkukumah sebenarnya tidak ada tantangannya. Tapi mungkin tantangannya bisa dikatakan bisa melalui ketika berhadapan dengan siswa. Ketika berhadapan dengan siswa seperti apa? Satu, siswa tersebut contohnya tidak mematuhi aturan atau tidak taat pada aturan, itu aja. Itu tantangannya. Kira-kira tanggapan Ibu mengenai hal tersebut bagaimana yang akan Nah, kita seperti mau diperjelas kembali atau membuat suatu perjanjian gitu, perjanjian di atas materai. Ya itu mungkin tantangannya. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan Ibu untuk perbaikan dalam sistem pendidikan yang ada, baik itu terkait tugas guru, kurikulum ataupun kesejahteraan? Ya, mungkin keterkaitan dengan peran guru di sini ya perbaikannya mudah-mudahan ya dengan adanya suatu program-program yang kita dijalani itu terlaksana atau terrealisasikan dan gurunya semakin bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu aja. Ibu bisa menjelaskan mengenai sedikit profesi guru, entah itu prosesnya ataupun ketika nanti sudah menjadi seorang guru, atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana seseorang udah bisa dikatakan sebagai profesi guru. Yang tentunya pertama di GTK, di Ibu GTK. Ya, di pusat biasanya suka ada tuntutan. Di GTK Kemendikbud biasanya ada tuntutan kepada seluruh guru, profesi guru itu harus bersertifikat pendidik atau profesi. Ya.
terutama untuk guru-guru yang tentunya sudah lama, biasanya mengikuti semacam PPG, program profesi guru PPG. Alhamdulillah untuk di SMK Matulima semuanya sudah melaksanakan profesi guru. Itu tuntutan dari guru lain. Alhamdulillah sudah selesai mengerjakannya. Untuk SMK Matulima sudah selesai gurunya mengadakan semacam profesi guru yang tentunya tujuannya yaitu yang pertama tidak terlepas mencerdaskan, kemudian mencerdaskan kuasa ikut peserta didik, kemudian menambah pengetahuan dari pengalaman itu yang mengikuti profesi. Untuk mengikuti profesi itu sendiri kurang lebih 3 bulan kuliah kembali, semacam kuliah kembali 3 bulan melalui online. Alhamdulillah sudah diikuti oleh Bapak Ibu guru di sini, sudah mengikuti selama 3 bulan kemarin. Melalui apa kemarin? Ada perubahannya untuk tahun-tahun ke belakang. Untuk mengikuti profesi gurunya itu melalui SIM PKB. Kalau sekarang melalui PMM, ya melalui PMM jalurnya untuk mengikuti profesi guru itu sendiri. Nantinya setelah lulus mendapatkan sertifikat pendidik namanya. Sertifikat pendidik itu sangat penting bagi guru dan kata ibu juga harus punya, gitu, seorang guru harus punya sertifikat pendidik. Alhamdulillah kemarin kerjasama dengan operator, kerjasama dengan PU sudah memperjuangkan di sini guru-guru melaksanakan profesi guru. Alhamdulillah sudah beres. Ya. Tinggal sekarang menunggu pendistribusian ijazah sertifikatnya dari kampus masing-masing. Ya. Belum ada sertifikatnya. Ada yang sudah sertifikatnya diterima oleh gurunya, ada juga belum, karena belum wisuda. Katanya belum wisuda, harus wisuda terlebih dahulu, baru pendistribusian sertifikat pendidiknya. Terus jadi seorang guru itu pasti ada kode etik gitu. Ya, kode etik tentunya harus seorang guru itu seperti apa, tentunya dalam hal kita ajaran baru juga sudah memaparkan kode etik semacam guru itu yang pertama disiplin, ya, tepat waktu, mematuhi aturan yang ada, kemudian tata krama aja lah, itu diantaranya. Kalau misalkan ada seorang guru nih melanggar kode etik gurunya, untuk melanggar kode etik ketika gurunya ada pelanggaran yang tentunya biasa ada panggilan, dipanggil terlebih dahulu gurunya itu sendiri apa yang menyebabkan melanggar kode etik itu. Jadi tidak langsung diberi suatu peringatan, dijelaskan terlebih dahulu apa yang menyebabkan bisa terjadi seperti itu. Terus untuk yang terakhir mengenai kinerja guru. Nah, misalkan kinerja guru yang itu seperti apa, lalu apakah nilai itu nanti ada evaluasi atau misalkan dari sisi muridnya menilai atau ya, kinerja guru tentunya bisa dilihat dari mungkin keseharian, ya, dimana saya kan di sini setiap hari turun ke sini ke sekolah, jadi kita bisa menilai, mengevaluasi nanti di akhirnya. Jadi saya pun punya catatan guru masing-masing, ya, dalam absennya pun ada, ini guru ini telat berapa, ini tepat waktu, ya, asalnya kan pakai itu fingerprint ada, tinggal dilihat aja itu hasil dari fingerprintnya itu. Kemudian terakhirnya biasanya suka ada tiap semester ada evaluasi diri itu namanya evaluasi diri bersama dewan guru semuanya sini. Tentunya ada. Dan kepala sekolah pun juga sama, ada penilaian tersendiri terhadap guru guru juga sama gitu. Kemarin dalam PKKS alhamdulillah sudah penilaian kepala sekolah, udah lihat dari penilaian oleh siapa, oleh guru, oleh siswa, oleh orang tua, dan oleh dunia industri penilaiannya. Kalau kepala, kalau guru mah mungkin dinilainya oleh saya sendiri. Iya. Siswa itu diperbaiki. Nah, siswa sama, siswa juga nantinya akan diberi semacam kuesioner. Itu murid akan diberikan suatu kuesioner mengenai penilaian guru. Nanti ada dibikin. Kebetulan belum di print. Jadi nanti ada semacam tadi tersendiri kuesioner sendiri diisi oleh murid. Seperti itu Bu acara hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sama. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.